Pemirsa, semakin mendekati Pilkada DKI, semakin kuat pula hadangan yang harus dihadapi Ahok. Resistensi bahkan hampir selalu terjadi pada setiap kebijakan yang diambil Ahok. Kasus terkini, pembelian rumah sakit sumber waras, bahkan membuat KPK dan BPK berseberangan pendapat. Mampukah Ahok melewati berbagai hadangan yang tak jarang dimanfaatkan para pesaingnya? Berikut ulasannya. Mendekati gelaran Pilkada DKI, aroma persaingan berbau politis semakin menguat dan mengemuka. Sebelum isu miring menerpa relawan yang tergabung dalam teman Ahok, sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi DKI tak luput dijadikan polemik oleh lawan politik atau pesaing Ahok yang mengusik kredibilitas dan kapabilitas dalam menduduki kursi orang nomor 1 di Jakarta. Tidak saja saat atmosfer pilkada telah menyelimuti wajah DKI, tapi jauh pada saat ia memutuskan mendampingi calon gubernur DKI Jakarta saat itu, yang kini menjadi Presiden RI, Joko Widodo. Saat Jokowi meninggalkannya menuju kursi presiden, tak sedikit juga yang menolaknya menjadi gubernur DKI Jakarta. Beragam organisasi massa menghadangnya dengan berbagai macam isu hingga yang berbau sara. Faktanya, Ahok tetap dilantik Jokowi pada 19 November 2014 menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah menghuni Balai Kota DKI di Medan Merdeka Selatan, berbagai kebijakannya pun sering ditentang, hingga berujung perselisihan dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Kebijakannya menggusur pemukiman Kampung Pulo pada Agustus 2015 lalu, bahkan mendapat resistensi sejumlah warga. Pada saat bersamaan, justru banyak warga menyatakan dukungannya melalui KTP mereka untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta. Tak hanya Kampung Pulo, sepanjang tahun 2016 ini, Ahok menjadi sasaran kritik sejumlah pihak saat menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo dan Pasar Ikan. Polemik dan perlawanan lagi-lagi mewarnai proses penggusuran, bahkan pasca penggusuran. Kritik dilancarkan dari berbagai kalangan, termasuk dari mereka yang akan menantangnya pada Pilkada DKI Jakarta tahun depan. Dua kasus besar yang sempat menyita perhatian publik adalah saat kasus suap dalam pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta menyeret anggota DPRD Sanusi serta Arisman Wijaya dan Trinanda Prihantoro dari Agung Podomoro Land, serta kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dua kasus ini sempat membuat KPK memanggil Ahok beberapa kali untuk dimintai keterangannya sebagai saksi beserta 30 orang lainnya. Tanggal 14 Juli lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menemukan adanya indikasi melawan hukum dalam kasus jual beli lahan rumah sakit sumber waras. Karena tidak ada indikasi korupsi, KPK menegaskan penyelidikan akan dihentikan. Penyidik kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Lebih baik mengundang BPK kan, ketemu dengan penyidik kami kan. Karena kalau dari situ kan ya sudah selesai. Kalau perbuatan melawan hukumnya nggak ada kan selesai. Ahok menilai temuan BPK yang menyatakan negara dirugikan sebesar 191 miliar rupiah lebih tidak berdasar karena berpatokan pada nilai jual objek pajak atau NJOP tahun 2013. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sumber waras pada tahun 2014. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa. Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Sementara itu, Ketua BPK, Azhar Aziz menyatakan, audit yang dilakukan BPK sudah sesuai prosedur dan telah dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Kalau keputusan pengadilan ternyata yang menggugat itu benar, maka kemudian itu kita melakukan review atas laporan itu. Kasus sumber waras membuat KPK
dan BPK menjadi berseberangan. Sementara bagi sejumlah anggota Dewan, baik pusat maupun daerah DKI Jakarta, temuan KPK bukanlah jawaban atas kasus kisruh pembelian rumah sakit Sumber Waras. Saya apresiasi kepada KPK sebagai warga negara barangkali, ya karena dia penegak hukum, tetapi ya masih penasaran aja gitu, karena ya penasaran masa sih nggak ada unsur korupsinya ya, penasaran aja. Elektabilitas Ahok yang relatif masih tinggi memungkinkan dirinya maju melalui jalur partai atau perseorangan tanpa mengganggu kinerjanya sebagai gubernur. Ahok tak perlu khawatir tekanan partai politik dan hilangnya kepercayaan para pendukung dari sejuta KTP sejauh ia mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Mampukah Ahok melewati hadangan demi hadangan dari para penantangnya dan lawan politiknya? Tuntas sudah Metro Highlights kali ini. Mewakili rekan-rekan bertugas, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Demi kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Warga yang memberikan KTP yang 1 juta itu saya yakin adalah orang-orang yang rasional. Pemirsa, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan, Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini berada dalam persimpangan karena sampai saat ini ia belum memastikan jalur mana yang akan dipilihnya. Jalur independenkah bersama dengan relawan teman Ahok atau justru lewat jalur partai politik bersama dengan 3 partai politik yang sudah secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada Ahok. 1 juta kopi KTP sudah diraih Ahok melalui usaha teman Ahok. Sementara itu ada 3 parpol yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok, yaitu Partai Nasdem, Hanura, dan juga Partai Golkar. Jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta sudah sangat cukup untuk membuka jalan tol mengantarkan Ahok maju dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Namun kita perlu mencatat berbagai hadangan harus dilalui oleh Ahok. Misalnya saja dugaan aliran dana kampanye melalui relawan teman Ahok. Kemudian ada juga kasus dugaan suap pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang hingga kini belum tuntas 100%. Pertanyaannya sekarang, jalur manakah yang akan dipilih oleh Ahok? Independen atau partai politik? Kemudian mampukah Ahok melewati berbagai hadangan sehingga mulus maju dalam kontestasi Pilkada 2017? Selama 30 menit ke depan, kami akan mengulasnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, akhir pekan lalu 1 juta dukungan melalui KTP warga berhasil dikumpulkan relawan teman Ahok untuk mengusung Ahok melalui jalur independen. Di saat bersamaan setelah Partai Nasdem dan Partai Hanura menyatakan mendukung Ahok, Partai Golkar pun menyatakan hal serupa. Baik jalur independen maupun jalur partai politik, keduanya memungkinkan untuk membawa Ahok kembali bertarung dalam Pilkada DKI tahun depan. Mana yang akan dipilih Ahok? Berikut ulasannya. Inilah saat teman Ahok mengadakan syukuran terkumpulnya 1 juta fotokopi kartu tanda penduduk dukungan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok
yang akan melaju melalui jalur independen di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 19 Juni lalu. Pengumpulan KTP ini dimulai sejak 11 Maret lalu, saat Ahok memutuskan akan maju melalui jalur independen bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sejak 6 Maret silam. Sebelumnya Ahok sempat dipasangkan dengan Jarod Saiful Hidayat, wakilnya saat ini, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok sendiri hadir dalam acara ini. Ahok juga menegaskan, dengan tercapainya 1 juta KTP ini, maka ia akan maju melalui jalur independen bersama dengan teman Ahok. Jadi sekarang kita punya 2 jalan. Kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Tergantung teman-teman Ahok. Kan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Teman Ahok sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memutuskan apakah maju lewat perseorangan atau parpol. Kami ikhlas dengan cara maju lewat jalur independen atau jalur partai politik, tapi yang penting tadi kami tekankan bahwa Bapak harus sudah ditunjukkan surat rekomendasi dari partai politik mana yang akan mengusung Bapak, seperti ini. Namun, hadirnya beberapa parpol yang telah menyatakan dukungan tanpa syarat kepadanya, seperti dari Partai Nasdem, Partai Hanura, dan terakhir dari Partai Golkar, terutama dari DPD Golkar DKI Jakarta. Karena jika Golkar bergabung bersama Nasdem dan Hanura, maka total kursi ketiga partai ini di DPRD DKI memenuhi syarat mengusung Ahok. Kondisi ini membuat Ahok seolah berada di simpang jalan. Ahok mempertimbangkan dukungan terhadap partai politik, meski dukungan terhadap teman Ahok telah mencapai 1 juta KTP. Dirinya masih akan membicarakan dukungan terhadap parpol kepada teman Ahok. Ya, aku mau tanya sama teman Ahok ya. Ya kan partai kan tunggu musda. Ya saya diundang ya hadir. Itu sih ya. Di kalangan petinggi Golkar sendiri, soal dukungan terhadap Ahok membuat sikap partai yang baru mengangkat ketua umumnya ini sempat terbelah. Ada banyak yang ingin mendukung Pak Ahok, saya kira benar, tapi prosesnya harus kita lalui. Harus ada pencalonan, harus ada survei, harus ada, kemudian setelah itu DPP bicara dengan Ketua Dewan Pembina. Itu berdasarkan keputusan dari Munas luar biasa yang lalu. Boleh saja ada saran, boleh saja ada masukan, boleh saja ada pandangan pendapat, baik itu dari Dewan Pembina, dari Dewan Pakar, dari Dewan Kehormatan, tapi tentu keputusan akhirnya tetap di tangan DPP. Tidak ada kata-kata wajib. Tidak ada wajib. Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon, Safa Sabila mendapat bantuan penjemputan dari KJRI New York saat berkunjung ke Amerika Serikat. Namun Fadli membantah jika ada bantuan dari KJRI New York. Anak Fadlizon berada di New York selama 1 bulan untuk mengikuti kursus teater. Ia menyebutkan tidak ada bantuan lain dari KJRI di sana meski anaknya tiba di Bandara New York pada pukul 2 dini hari. Sebelumnya, salinan faksimile surat permintaan fasilitas penjemputan dan pendampingan untuk Putri Wakil Ketua DPR Fadlizon beredar. Surat itu berkop Sekjen DPR dan dikirimkan tanggal 10 Juni 2016. Surat tersebut berisikan Sekjen DPR RI meminta bantuan KBRI Washington DC melalui KJRI New York untuk memfasilitasi kunjungan Putri Fadlizon yang bernama Safa Sabila Fadli. Pemirsa, semakin mendekati Pilkada DKI, semakin kuat pula hadangan yang harus dihadapi Ahok. Resistensi bahkan hampir selalu terjadi pada setiap kebijakan yang diambil Ahok. Kasus terkini, pembelian rumah sakit sumber waras bahkan membuat KPK dan BPK berseberangan pendapat. Mampukah Ahok melewati berbagai hadangan yang tak jarang dimanfaatkan para pesaingnya? Berikut ulasannya. Mendekati gelaran Pilkada DKI,
aroma persaingan berbau politis semakin menguat dan mengemuka. Sebelum isu miring menerpa relawan yang tergabung dalam teman Ahok, sejumlah kebijakan pemerintah Provinsi DKI tak luput dijadikan polemik oleh lawan politik atau pesaing Ahok yang mengusik kredibilitas dan kapabilitas dalam menduduki kursi orang nomor 1 di Jakarta. Tidak saja saat atmosfer pilkada telah menyelimuti wajah DKI, tapi jauh pada saat ia memutuskan mendampingi calon gubernur DKI Jakarta saat itu yang kini menjadi Presiden RI, Joko Widodo. Saat Jokowi meninggalkannya menuju kursi presiden, tak sedikit juga yang menolaknya menjadi gubernur DKI Jakarta. Beragam organisasi massa menghadangnya dengan berbagai macam isu hingga yang berbau sara. Faktanya, Ahok tetap dilantik Jokowi pada 19 November 2014 menjadi gubernur DKI Jakarta. Setelah menghuni Balai Kota DKI di Medan Merdeka Selatan, berbagai kebijakannya pun sering ditentang, hingga berujung perselisihan dengan sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Kebijakannya menggusur pemukiman Kampung Pulo pada Agustus 2015 lalu, bahkan mendapat resistensi sejumlah warga. Pada saat bersamaan, justru banyak warga menyatakan dukungannya melalui KTP mereka untuk melanjutkan kepemimpinannya di Jakarta. Tak hanya Kampung Pulo, sepanjang tahun 2016 ini, Ahok menjadi sasaran kritik sejumlah pihak saat menertibkan kawasan prostitusi Kalijodo dan Pasar Ikan. Warga yang memberikan KTP yang 1 juta itu saya yakin adalah orang-orang yang rasional. Pemirsa, jelang pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun depan, Gubernur petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok kini berada dalam persimpangan karena sampai saat ini ia belum memastikan jalur mana yang akan dipilihnya. Jalur independenkah bersama dengan relawan teman Ahok atau justru lewat jalur partai politik bersama dengan 3 partai politik yang sudah secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada Ahok. 1 juta kopi KTP sudah diraih Ahok melalui usaha teman Ahok. Sementara itu ada 3 parpol yang sudah menyatakan dukungannya kepada Ahok, yaitu Partai Nasdem, Hanura, dan juga Partai Golkar. Jumlah kursi mereka di DPRD DKI Jakarta sudah sangat cukup untuk membuka jalan tol mengantarkan Ahok maju dalam kontestasi Pilkada DKI 2017. Namun, kita perlu mencatat berbagai hadangan harus dilalui oleh Ahok. Misalnya saja dugaan aliran dana kampanye melalui relawan teman Ahok. Kemudian ada juga kasus dugaan suap pembelian lahan rumah sakit Sumber Waras yang hingga kini belum tuntas 100%. Pertanyaannya sekarang, jalur manakah yang akan dipilih oleh Ahok, independen atau partai politik? Kemudian mampukah Ahok melewati berbagai hadangan sehingga mulus maju dalam kontestasi Pilkada 2017? Selama 30 menit ke depan, kami akan mengulasnya bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, akhir pekan lalu 1 juta dukungan melalui KTP warga berhasil dikumpulkan relawan teman Ahok untuk mengusung Ahok melalui jalur independen. Di saat bersamaan setelah Partai Nasdem dan Partai Hanura menyatakan mendukung Ahok, Partai Golkar pun menyatakan hal serupa. Baik jalur independen maupun jalur partai politik, keduanya memungkinkan untuk membawa Ahok kembali bertarung dalam Pilkada DKI tahun depan. Mana yang akan dipilih Ahok? Berikut ulasannya. Polemik dan perlawanan lagi-lagi mewarnai proses penggusuran, bahkan pasca penggusuran. Kritik dilancarkan dari berbagai kalangan, termasuk dari mereka yang akan menantangnya pada Pilkada DKI Jakarta tahun depan. 2 kasus besar yang sempat menyita perhatian publik adalah saat kasus suap dalam pembahasan Raperda Reklamasi Teluk Jakarta menyeret anggota DPRD Sanusi serta Arisman Wijaya dan Trinanda Prihantoro dari Agung Podomoro Land
serta kasus pembelian lahan rumah sakit sumber waras. Dua kasus ini sempat membuat KPK memanggil Ahok beberapa kali untuk dimintai keterangannya sebagai saksi beserta 30 orang lainnya. Tanggal 14 Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak menemukan adanya indikasi melawan hukum dalam kasus jual beli lahan rumah sakit sumber waras. Karena tidak ada indikasi korupsi, KPK menegaskan penyelidikan akan dihentikan. Penyidik kami itu tidak menemukan perbuatan melawan hukumnya. Lebih baik mengundang BPK kan, ketemu dengan penyidik kami kan. Karena kalau dari situ kan ya sudah selesai, kalau perbuatan melawan hukumnya nggak ada kan selesai. Ahok menilai temuan BPK yang menyatakan negara dirugikan sebesar 191 miliar rupiah lebih tidak berdasar karena berpatokan pada nilai jual objek pajak atau NJOP tahun 2013. Sedangkan Pemprov DKI Jakarta membeli lahan sumber waras pada tahun 2014. Itu kan audit BPK dan KPK udah pernah minta investigasi, ya kan? Sekarang justru saya pengen tahu KPK mau nanya apa? Orang jelas BPK-nya ngaco begitu kok. Sementara itu, Ketua BPK Azhar Aziz menyatakan audit yang dilakukan BPK sudah sesuai prosedur dan telah dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan. Silakan saja kalau ada kekeliruan digugat saja di pengadilan laporan audit BPK. Kalau keputusan pengadilan ternyata yang menggugat itu benar, maka kemudian itu kita melakukan review atas laporan itu. Kasus sumber waras membuat KPK dan BPK menjadi berseberangan. Sementara bagi sejumlah anggota dewan, baik pusat maupun daerah DKI Jakarta, temuan KPK bukanlah jawaban atas kasus kisruh pembelian rumah sakit sumber waras. Saya apresiasi kepada KPK sebagai warga negara barangkali, ya karena dia penegak hukum, tetapi ya masih penasaran aja gitu, karena ya penasaran masa sih nggak ada unsur korupsinya ya, penasaran aja. Elektabilitas Ahok yang relatif masih tinggi memungkinkan dirinya maju melalui jalur partai atau perseorangan tanpa mengganggu kinerjanya sebagai gubernur. Ahok tak perlu khawatir tekanan partai politik dan hilangnya kepercayaan para pendukung dari sejuta KTP sejauh ia mampu membawa Jakarta ke arah yang lebih baik. Mampukah Ahok melewati hadangan demi hadangan dari para penantangnya dan lawan politiknya? Tuntas sudah Metro Highlights kali ini. Mewakili rekan-rekan bertugas, saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Kepercayaan kalian tidak runtuh, demi supaya PNS bisa dipercaya, saya siap. Inilah saat teman Ahok mengadakan syukuran terkumpulnya 1 juta fotokopi kartu tanda penduduk dukungan bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang akan melaju melalui jalur independen di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu 19 Juni lalu. Pengumpulan KTP ini dimulai sejak 11 Maret lalu, saat Ahok memutuskan akan maju melalui jalur independen bersama dengan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Heru Budi Hartono sejak 6 Maret silam.
Sebelumnya Ahok sempat dipasangkan dengan Jarod Saiful Hidayat, wakilnya saat ini, yang merupakan kader PDI Perjuangan. Ahok sendiri hadir dalam acara ini. Ahok juga menegaskan, dengan tercapainya 1 juta KTP ini, maka ia akan maju melalui jalur independen bersama dengan teman Ahok. Jadi sekarang kita punya 2 jalan. Kita mau jalan tol atau mau jalan biasa sekarang. Tergantung teman-teman Ahok. Kan dia juga ngajuin ke MK juga. Yang penting misi untuk memberikan saya tiket jamin pasti maju ke pencalonan gubernur ini sudah terbuka. Teman Ahok sendiri menyerahkan sepenuhnya kepada Ahok untuk memutuskan apakah maju lewat perseorangan atau parpol. Kami ikhlas dengan cara maju lewat jalur independen atau jalur partai politik, tapi yang penting tadi kami tekankan bahwa Bapak harus sudah ditunjukkan surat rekomendasi dari partai politik mana yang akan mengusung Bapak, seperti ini. Namun, hadirnya beberapa parpol yang telah menyatakan dukungan tanpa syarat kepadanya, seperti dari Partai Nasdem, Partai Hanura, dan terakhir dari Partai Golkar, terutama dari DPD Golkar DKI Jakarta. Karena jika Golkar bergabung bersama Nasdem dan Hanura, maka total kursi ketiga partai ini di DPRD DKI memenuhi syarat mengusung Ahok. Kondisi ini membuat Ahok seolah berada di simpang jalan. Ahok mempertimbangkan dukungan terhadap partai politik, meski dukungan terhadap teman Ahok telah mencapai 1 juta KTP. Dirinya masih akan membicarakan dukungan terhadap parpol kepada teman Ahok. Ya, aku mau tanya sama teman-teman. Ya kan partai kan tunggu